Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Wakaf dimanapun saja berada. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan ngobrol bersama para pakarnya dan kali ini kita kedatangan tamu spesial yaitu guru kita juga ada Ustadz Hendri Tanjung PhD. Beliau Associate Profesor Ekonomi Islam di Universitas Ibnu Khaldun Bogor, sekaligus juga beliau sebagai Wakil Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Ibnu Khaldun Bogor dan beliau juga Ketua Departemen Wakaf Dewan Masjid Indonesia. Beliau juga Komisioner Badan Wakaf Indonesia di dua periode. Periode pertama di 2017 hingga 2020 dan periode yang kedua 2021 hingga 2024 dan masih banyak lagi ya Sobat Wakaf ketika disebutkan ya beberapa karya-karya beliau dan juga berbagai macam ya yang bisa kita serap ilmunya nantinya. Dan langsung saja kita sapa ada Ustadz Hendri Tanjung, PSD. Assalamualaikum Ustadz Hendri. Waalaikumsalam, Mas Dani. Alhamdulillah. Kabar baik Ustadz Ya, di kesempatan baik. ini? Baik, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Posisi lagi di Bogor berarti ini Ustadz? Iya, di Bogor, betul. Alhamdulillah. Di sela-sela mengajar Ustadz ya? Iya. Alhamdulillah. Ya, Tadi terima pagi, kasih Ustadz. tadi pagi ngajar S3, nanti siang nanti jam 2 ngajar S3 lagi. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz sudah berkenan untuk kita repotin berkaitan tentang persoalan wakaf karena ada salah satu program yang terus kita lanjutkan yaitu terkait edukasi literasi wakaf khususnya bagi kaum milenial Ustadz. Nah, kebetulan pada podcast ini kita akan ngobrol terkait tentang wakaf sebagai pilar ekonomi syariah. Mungkin bisa diberikan gambaran terlebih dahulu Ustadz untuk pada sesi awal ini. Ya, jadi pilar ekonomi syariah itu tiga ya. Pertama adalah sektor real. Yang kedua adalah lembaga keuangan syariah. Yang ketiga adalah zakat, infak, sedekah, wakaf. Ya. Jadi tepat sekali wakaf termasuk salah satu daripada tiga pilar ekonomi Islam. Dari mana dalilnya? Surat Al-Baqarah ayat 275, 276, 277. Ya. Jadi tiga pilar itu bukan kemudian ujuk-ujuk datang dari mana, tapi menggunakan dalil ya Al-Baqarah 275, 276, 277 ya. Di mana di situ Allah mengatakan wa Allahul bai'a wa harrama riba. Ya, al-bai' itu adalah sektor real, riba itu dalam sektor keuangan. Jadi ada dua, ditambah terakhir dalam ayat 277 Allah bicara tentang zakat ya. Jadi sektor social finance ya, zakat, infak, sedekah dan wakaf atau juga disebut dengan sektor filantropi itu betul sekali termasuk pilar daripada ekonomi syariah. Gitu maksudnya nih. Iya. Kalau berkaitan terkait tentang wakaf, saat ini perkembangannya bagaimana, Ustaz? Khususnya di saat ini dan juga insya Allah di tantangan-tantangan yang ke depan, Ustaz. Iya, jadi wakaf ini kan literasinya masih kecil ya. Jadi lebih tinggi zakat lah literasinya daripada wakaf ya. Tapi memang kita kita pahami ya, kita maklumi dulu saja ketika saya sekolah SD kecil-kecil itu kan yang dibahas kan zakat ya. Hmm. Ayo anak-anak, siapa yang tahu sebutkan rukun Islam? Sebu, sebu, sebu. Iya. Satu sebutkan, wah sampai zakat, haji gitu kan. Hmm. Tapi wakaf nggak ada disebut-sebut itu, ya. Bahkan eh, kalau dulu itu waktu saya kecil-kecil itu, Iya. Hmm. kalau ada tanah kuburan disebutnya tanah wakaf. Hmm. Jadi kalau sudah lihat kata-kata wakaf, kabur, kabur, itu lari ketakutan. Ya, karena tidak diedukasi dengan baik tentang wakaf gitu. Ya. Nah, setelah kita dewasa baru kita pelajari, oh, Masya Allah, ternyata wakaf itu dikerdilkan ya dari begitu ekonomi raksasa dikerdilkan jadi kuburan gitu ya. Hmm. Nah, Hmm. apalagi ada kemarin itu film di layar lebar judulnya Wakaf, film horor lagi. Ah, Nah, ya. Itu jadi persoalan pertama dalam wakaf ini adalah
literasi, edukasi, sosialisasi ya. Apalagi kepada anak-anak milenial pada Gen Z ya. Nah, makanya salah satu podcast ini bagus nih ya. Nanti podcast ini diviralkan, lalu kepada anak-anak itu dikenalkan wakaf itu seperti apa gitu kan. Sehingga mereka, oh gitu ya, gitu. Iya, oke. Jadi memang literasinya harus terus ditingkatkan, Ustaz ya, terkait tentang wakaf. Betul. Kalau zakat itu sudah relatif sudah tahu semuanya, Ustaz. Nah, kalau bicara terkait tentang potensi, Ustaz, sebenarnya besar mana, Ustaz, antara zakat dan wakaf itu? Terkait tentang potensi nantinya akan dimanfaatkan dan bisa berimbas kepada masyarakat sendiri, Ustaz. Besar wakaf lah kalau potensi. Hmm. Kalau zakat kan 2,5% dari harta. Kalau wakaf kan boleh maksimal 33%. Ya, hitungan sederhana aja jelas lebih besar wakaf kalau potensinya, ya kan? Karena tadi itu kan dari 2,5% ke 33% gitu maksimal kan. Jadi pasti besar wakaf, ya. Dan di negara-negara yang ada Kementerian Wakaf itu wakafnya luar biasa, ya. Kalau zakat kan tiap tahun habis, dikumpulin habis, kumpulin tahun depan habis lagi, habis lagi. Sementara kalau wakaf kan akumulasi, ya. Jadi nampak berbekas gitu, ya. Itu yang membuat menjadi pilar ekonomi Islam dari dulu sampai sekarang itu ya karena itu dia terakumulasi, asetnya bertambah terus dan bisa Hmm. dinikmati oleh masyarakat. Gitu. Oke. Mm-mm. Melihat dari potensi yang juga besar, besar dan juga lebih besar daripada potensi di zakat, kalau tidak salah, Ustaz, tanah wakaf potensi yang terus setiap tahun itu terus berkembang, Ustaz ya. Ya, Tetapi kalau tidak salah juga hingga saat ini pemanfaatannya juga masih sangat minim. Nah, sebenarnya persoalannya itu bagaimana, Ustaz? Apakah juga ada literasinya atau cara pengelolaannya seperti investasinya itu juga belum pada tahu begitu, Ustaz? banyak faktor ya, banyak faktor itu. Kenapa tanah-tanah wakaf itu belum dikelola secara baik gitu. Ya, banyak faktor. Tapi memang faktor pertama itu adalah ketidakmampuan Nazir ya untuk memanage aset-aset wakafnya gitu. Ya. Sebab ada Nazir yang punya tanah wakaf tapi tidak punya dana untuk membangun. Kan sama aja jadi tidak terbangun-bangun juga, ya kan? Nah, makanya kita lagi mengembangkan yang namanya wakaf produktif ya. Paling tidak ketika saya masih di BWI, kita Mm-mm. mengembangkan yang namanya wakaf produktif. Jadi bagaimana supaya tanah-tanah wakaf itu menghasilkan gitu kan. Nah, termasuk juga kita menggalang yang namanya wakaf uang atau cash wakaf gitu kan. Nah, jadi supaya bagaimana dia menghasilkan menguntungkan gitu ya. Dan alhamdulillah di masa-masa itu kan marak yang namanya cash wakaf sukuk ya. Sampai retailnya berseri-seri itu ya. Dan yang beli kan anak-anak milenial juga, Mm-mm. anak-anak muda yang belinya ya. Jadi kalau dibilang mereka sudah mulai berwakaf sudah mulai, tapi kalau masih belum gitu, masih jauh lah ya. Tapi Iya. sudah mulai masuk, apalagi dengan adanya wakaf Gus to kampus kan. Kemudian kampus mengenal ada istilah duta wakaf segala macam itu akan jauh lebih menarik gitu ya daripada tidak ada kegiatan itu gitu. Mm-mm. Oke. Itu Ustadz, ini. oke. Salah satu tadi yang Ustadz juga sebutkan adalah persoalan tentang eh, kemampuan Nadir ini untuk mengelola wakaf, Ustadz ya. Nah, Ustadz juga pernah 2 periode sampai 2002, dari 2017 hingga 2024. Nah, sebenarnya mereka ini para ustadz-ustadz ataupun juga para ahli-ahli wakaf itu yang tersertifikasi wakaf itu sudah banyak atau hingga saat ini ada berapa, Ustadz kira-kira? Oh, sudah hampir 4.000 sekarang Oh. ya, sudah hampir 4.000. Apalagi ada eh, semacam anjuran daripada Kementerian Pendidikan Tinggi ya bagi para Hmm. sarjana untuk memiliki sertifikasi kompetensi pendamping ijazah namanya Oke. SKPI. Maka sekarang udah mulai mahasiswa-mahasiswa yang mau lulus itu ambil sertifikasi gitu. Ya, baru berapa hari yang lalu saya jadi instruktur
sertifikasi wakaf untuk mahasiswa UIN SMH Banten ya, Hmm. dan Maulana Hasanuddin Banten gitu. Jadi eh, sekarang ya semakin marak gitu ya, semakin marak ya. Kalau 4.000 kan sebenarnya masih terlalu sedikit dari Hmm. 400.000 nazir yang kita punya kan, gitu. Baru 1%-nya itu kalau hitungan orang ya. Oke, jadi setiap tahun akan bisa terus ditingkatkan begitu Ustaz ya Oh iya, tentang pasti, pasti. hmm, profesionalisme Nadir sendiri. Hmm. Nah, Ustadz berkaitan tentang tantangan wakaf ke depan, Ustadz bisa mungkin diberikan contoh kepada para sobat wakaf atau sobat milenial di podcast Gerakan Wakaf saat ini, bentuk-bentuk produk-produk wakaf ataupun juga hasil-hasil pengelolaan yang sudah ada itu apa saja Ustadz untuk menjadi gambaran Ustadz. Selain mungkin juga dibandingkan dengan wakaf pada masa sahabat Ustadz. Ya, kalau sekarang kan yang banyak berkembang kan wakaf uang ya. Hmm. Wakaf uang yang sekarang banyak berkembang. Ada CWLS, Cash Wakaf Link Sukuk, ada CWLD, Cash Wakaf Link Deposit ya. Ada wakaf insurance ya. Jadi yang sekarang yang berkembang itu di situ ketika wakaf disinergikan dengan lembaga keuangan gitu. Itu yang sekarang berkembang dan itu menjadi tren dunia ya. Tanggal 27 ini saya diundang menjadi pembicara di salah satu konferensi internasional di Teheran di Iran ya. Hmm. Masya Allah. Hmm. Itu bicaranya tentang Islamic Capital Market ya. Jadi bagaimana pasar modal Islam itu apa inovasi-inovasi baru. Lalu saya diminta untuk bicara inovasi baru pasar modal ketika dilingkan dengan wakaf gitu ya. Eh, jadi mereka melihat saya bicara hal yang sama di Pakistan Januari yang lalu, lalu mereka tertarik ingin mengundang saya juga untuk bicara di Teheran gitu ya. Nah, jadi untuk hal-hal seperti itu dunia belum tahu tuh, ya. Dunia itu tahunya ya wakaf itu ya aset, ya tanah, ya bangunan gitu. Nah, hal-hal yang sifatnya wakaf uang atau cash wakaf kita itu yang jadi barunya itu, Hmm. Oke. ya. Leadingnya kita, pemenangnya kita. Makanya tidak berlebihan kalau tahun lalu kita dapat juara satu kan dari Islamic Development Bank, ya karena produk kita cash wakaf dan sukuk itu gitu. Hmm. Ya, Gitu. berarti artinya memang Indonesia ini nggak terlalu tertinggal loh Ustaz, ya persoalan tentang pengembangan produk wakaf Ustaz. Ya, untuk wakaf uang ya, meskipun Iya. wakaf-wakaf yang lain kita perlu banyak PR lah, ya. Banyak PR karena banyak aset-aset wakaf kita itu yang memang terlantar gitu. Hmm. Ya, itu tadi yang saya bilang, kenapa? Karena ketidakmampuan Nazir mengelola gitu. Ya, kalau di dalam undang-undang kan tugas Nazir kan tidak hanya menjaga, Iya. ya, tapi juga mengembangkan gitu. Nah, selama ini kan Nazir-Nazir itu kebanyakan tugasnya menjaga saja, ya, menjaga aset wakaf jangan hilang saja gitu. Tapi tidak mampu mengembangkan gitu. Itu persoalan. Iya. Kalau dari sisi pemerintah sendiri, Ustaz, Hmm. dukungan pemerintah terhadap wakaf ini seperti apa, Ustaz? Ya, kalau pemerintah dalam hal ini BWI ya itu sudah all out ya. Hmm. Nah, BWI dalam hal ini sudah berjuang bagaimana melakukan literasi wakaf ke berbagai pelosok Indonesia ya. Ada wakaf Gus to kampus, ada wakaf Gus to school, ada apalagi ada khutbah tentang wakaf segala macam ya. Tapi kan kekuatan BWI kan terbatas ya. Nah, makanya masyarakat yang harus turun tangan gitu. Ya, ustadz-ustadz harus memberitahukan. Yang efektif itu majelis taklim loh, Hmm. ibu-ibu. Gimana, Ustaz? Coba kalau bisa kurikulum wakaf masuk ke BKMT ya, Badan Oke. Kontak Majelis Taklim seluruh Indonesia kan ibu-ibu kan. Nah, Hmm. yang pegang uang kan ibu-ibu kan. Hmm. Bapak-bapak cari uang, kita berdua kasih ibu, Iya. kasih ibu gitu kan. Nah, jadi yang pegang uang ibu-ibu. Kalau ibu-ibu tuh tergerak dia wakaf, wah dahsyat wakaf itu nanti. Oke, baik. Jadi harus semua pihak Ustadz ya, bukan hanya pemerintah, tetapi juga Ya, tanggung jawab semua betul. pihak begitu. Ya. Terakhir Ustadz Hendrik Tanjung terkait mungkin wakaf itu pada tahun-tahun berikutnya kira-kira yang harus dikembangkan apa Ustadz dan tantangannya bagaimana Ustadz di tahun-tahun setelah ini Ustadz? Regulasi ya, saya melihat regulasi ini menjadi
urgen ya, karena kecepatan inovasi di produk itu lebih cepat daripada regulasi ya. Jadi misalnya dulu kita sudah keluarkan CWLS, cash Hmm. wakaf dan sukuk, tapi regulasinya belum ada ya. Nah, jadi artinya regulasi ini baik aturan maupun fatwa ya. Nah, akhirnya kita nunggu fatwa dulu kan, kita ajukan fatwa ke DSN, baru keluarlah fatwa kan tentang ini, alhamdulillah gitu kan. Nah, kemudian bagaimana dengan regulasinya? Ya, jadi memang regulasi itu harus terus apa istilahnya itu ya, mengikutilah inovasi-inovasi itu gitu ya, karena memang inovasi di keuangan itu apalagi di wakaf itu cepat sekali, Hmm. Hmm. cepat sekali. Kenapa? Karena dia berkelindan dengan seluruh aspek ekonomi Islam gitu. Oke. Saya beri contoh, Hmm. wakaf Gimana? ketika disinergikan dengan asuransi, jadilah tadi wakaf manfaat bonus asuransi. Wakaf dikawinkan dengan capital market, jadilah dia cash wakaf dan suku. Wakaf dikawinkan dengan bank, jadilah dia cash wakaf dan deposit, ya kan? Wakaf dikaitkan dengan apa namanya Oh, pasar modal, misalnya, jadilah iya, security crowdfunding misalnya ya. iya. Jadi Jadi bisa semua, Ustaz ya? ke semua aspek dia Heeh. bisa, karena wakaf ini kan ya pengolahan keuangan yang free gitu kan. Hmm. Ya gitu. Bahkan sekarang kita lagi mencoba ini ya, lagi melakukan kajian bagaimana kalau bank syariah itu dibangun dari modal wakaf gitu. Oh, Masya Allah. Ya, jadi bukan bukan dari saham-saham orang-orang tertentu dikumpulkan jadi Hmm. bank, Hmm. tidak, tapi wakaf. Artinya eh, sudah milik Allah bank ini gitu, Hmm. ya. Hmm. Nah, ini baru bank bank wakaf kan namanya kan jadinya kan. Iya, Nah, tapi kan regulasinya belum ada tuh. Nah, regulasi dia harus mengikuti gitu. Karena kan kalau bank di kita kan mesti bentuknya PT. iya, Kalau 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 wakaf kan bentuknya tidak PT, ya, tapi kenaziran gitu kan. Nah, di situ tuh yang jadi PR kita ke depan. oke. Ya. Terakhir, Ustadz Hendri, agar diberikan motivasi kepada para milenial ini, Ustadz, untuk terus bisa menggelorakan wakaf di setiap sudut kampus dan juga di setiap sudut, mungkin di kafe-kafe atau dimanapun saja, berada di masjid atau di majelis-majelis yang lainnya, Ustadz. Ya, jadi gini, siapa yang menanam dia yang menuai kan. Jadi kalau kita ingin menuai di hari tua, tanamlah di masa muda gitu. Ya, kalau kita ingin menuai di hari akhirat, ya tanamlah di masa dunia gitu kan. Dan tidak perlu besar-besar, yang penting kita terus istiqomah dalam berwakaf itu. Apalagi anak-anak muda sekarang kan bisa dari handphonenya langsung berwakaf gitu kan. Ya, walaupun kecil-kecil gitu kan. Misalnya 1 juta gitu kan. Iya, Ya kan? Ya. Eh, jadi eh, ya bisa terus dilakukan wakafnya gitu. Jadi bisa lebih ini, bisa lebih bagus gitu ya. Dan sebenarnya tidak terlalu banyak teori untuk kita bisa berwakaf ini. Cukup kita dengan eh, berinvestasi untuk Allah sudah cukup itu ya. Saya kita gini, kita untuk hari hidup, untuk apa, untuk hari tua aja kita nabung loh. Kita nabung, mungkin kita beli apa saham, mungkin kita iya, apa nabung emas dan segala iya, macam hari betul. tua kan. Padahal hari hari tua kita belum belum tentu terjadi. Artinya siapa tahu sebelum tua udah meninggal gitu kan. Iya, benar. Nah, bagaimana dengan hari setelah hidup kita ini? Maka kita harus investasi. Nah, investasinya apa? Wakaf. Jadi pakai prinsip investasi aja, insya Allah anak-anak muda pasti berwakaf. Oke, Itu ya. Mas Dani. Ya, baik. Terima kasih Ustadz Hendri Tanjung, PSD, atas ilmu yang sudah di-sharingkan siang hari ini. Ya, Semoga sehat walafiat selalu, Ustadz. amin. Semoga juga lancar dan terus Amin. bisa memberikan pemahaman kita semua terkait Ya, tentang wakaf dan juga berbagai macam aspeknya. Terima kasih Ustadz Hendri. ya, Assalamualaikum sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sobat Wakaf, kita sudah ngobrol tadi bersama guru kita, ada Ustadz Hendri Tanjung, PSD. Beliau Asosiat Profesor Ekonomi Islam Universitas Ibnu Khaldun Bogor, sekaligus beliau Wakil Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Beliau Ketua Departemen Wakaf Dewan Masjid Indonesia, dan beliau juga menjadi Komisaris BWI 2 periode, tahun 2017, 2020 hingga 2024 ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa agar bisa di-share video kebaikan ini kepada semua pihak ya, termasuk para milenial, dan jangan lupa untuk
tekan subscribe, bisa juga ikuti Instagramnya Festival Wakaf Indonesia. Di beberapa bulan lagi, nanti insya Allah kita akan hadir di Jakarta, dan ikuti juga di Instagram Gerakan Wakaf Indonesia. Dan sekian, mohon pamit, saya Nih, mohon pamit. Ya, sebelum lupa nih, ya. iya, Ustaz. Nah, saya ucapkan selamat Oh ya, milad. Nah, selamat milad bagi Gerakan Wakaf Indonesia yang ke-6, ya. Semoga terus menginspirasi dunia perwakafan di Indonesia. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. amin, amin ya bagi. Terima kasih, Ustaz. Dan kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.